Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curahan Kata. Semakin tinggi integritas seseorang, semakin banyak ketakutan, kegelisahan yang akan didapatkan seseorang itu. Akal adalah budaknya perasaan. Dalam Brother Karamazov ini kegelisahannya manusia itu banyak sebenarnya. Ada kematian, ada tidak tercapainya cita-cita, keterbatasannya sendiri, termasuk berhadapan dengan orang lain. Tapi dalam Brother Karamazov ini saya nemu kalimat yang menarik tentang ketakutannya manusia ini. Misalnya begini, kata Dostoyevsky, hari ini hampir semua orang yang memiliki kapasitas sangat takut untuk terlihat konyol dan menderita karenanya. Nah, jadi ini menarik, ini menunjukkan orang itu semakin tinggi, semakin sukses, itu ketakutannya semakin banyak. Bahkan ketakutan terhadap hal-hal yang tidak penting. Misalnya ya, dulu waktu kita mungkin masih tidak punya apa-apa, mungkin masih, hitunglah masih miskin, uang juga tidak terlalu banyak. Urusan kostum, urusan baju itu yang penting bersih, yang penting belum jelek ya tetap kita pakai. Tetapi begitu uang banyak, mungkin kita cukup untuk beli baju yang kelas-kelas 100, 200 sampai 1 juta mampu misalnya. Nah, kita mulai sudah tidak sekedar baju bersih, tapi mungkin baju yang pantas, baju yang baru, baju yang bisa buat mejeng, bisa buat, nah itu sudah standarnya berbeda. Apalagi kita yang kaya raya sama sekali sudah. Kadang baju itu kan sekali pakai, malu kita pakai lagi untuk yang kedua kalinya. Kita takut dianggap orang, masa orang kaya bajunya tidak ganti dan lain sebagainya. Ketakutan terhadap hal-hal yang konyol. Kita terlihat konyol itu tidak mau, dan kita menderita kalau mengalami hal itu. Jadi semakin orang tinggi, besar, sukses dengan segala capaian-capaiannya, biasanya muncul ketakutan lebih banyak. Ya sering kan di beberapa tokoh, misalnya dulu tokoh stoik itu, dalam stoikisme, orang itu semakin banyak hartanya biasanya semakin gelisah karena dia takut kehilangan. Orang yang tidak punya apa-apa ya tidak terlalu gelisah, ya takut apa, kehilangan apa. Nah, berarti ternyata ada korelasi antara kapasitas yang meningkat dengan ketakutan yang bertambah. Orang itu kalau pointer, misalnya mahasiswa ya pointer sama sekali, dia cerdas, nilai-nilainya selama ini unggul, itu dia dapat nilai jelek itu takut. Ada ketakutan dapat nilai jelek. Tapi mahasiswa biasa-biasa yang ya IP-nya sudah yang penting selamat begitu saja, itu dia tidak ada ketakutan dengan nilai jelek, sudah biasa dapat nilai jelek. Jadi jumlah ketakutannya lebih sedikit. Kalau yang pinter kan, wah kalau nanti saya tidak lulus tepat waktu, malu aku. Kalau IPK aku tidak 3 di atas 5, malu aku. Kalau itu kan banyak ketakutannya. Sementara yang biasa-biasa atau yang cenderung tidak pinter, sudah alah yang penting lulus, tidak masalah, tidak harus tepat waktu, tidak harus IPK tinggi, yang penting lulus, alhamdulillah. Ketakutannya jauh lebih sedikit. Ya termasuk antara yang ganteng dengan yang biasa-biasa, yang cantik dengan yang biasa-biasa, itu pasti ketakutannya berbeda. Nah, dalam Brother Karamazov ini Dostoyevsky mengilustrasikan bagaimana orang yang punya kapasitas itu takut terlihat konyol dan menderita. Padahal ya terlihat konyol bukan berarti konyol, hanya kelihatannya saja. Ya karena memang capaiannya mungkin tinggi sehingga ketakutannya lebih banyak. Nah ini mungkin menarik ya untuk kita bahan introspeksi lebih lanjut.
Baik, saya lanjutkan biar agak banyak karena kelihatannya materinya masih banyak. Waktu kita agak terbatas. Nah, kita lihat sekarang pandangannya Dostoyevsky antara lain ya tentang rasionalitas, intelektualitas. Yang pertama, ini kalimat saya ambil dari Crime and Punishment. Kata Dostoyevsky, akal adalah budaknya perasaan. Nah, ini menarik ya, ini pandangan tokoh eksistensialis mirip dengan pandangan para sufi, misalnya Imam Ghazali. Akal itu hanya suruhannya hati, meskipun Imam Ghazali menyebutnya panglima perangnya, dia hanya pasukannya. Rajanya siapa yang menyuruh-nyuruh? Hati, kolab. Kalau pakai istilahnya Dostoyevsky ini, akal itu budaknya perasaan. Perasaan kita menuju kemana, orientasinya apa, yo akal akan mengikuti ke sana. Jadi akal bukan penentu. Kita itu senang dulu biasanya, terus akalnya datang untuk memberi pembenaran terhadap apa yang kita suka. Atau tidak suka dulu, jadi aku tidak suka dulu dengan orang itu. Nah, terus baru akalnya datang untuk memberi justifikasi, memberi alasan-alasan, argumen aku tidak suka itu apa. Bukan karena ada alasan-alasan ini terus aku tidak suka, tidak, terbalik prosesnya. Karena aku tidak suka, maka aku cari alasan-alasan yang membenarkan ketidaksukaanku. Jadi akal itu budaknya perasaan. Kalau pakai dalil ini, maka teman-teman ya tidak usah kaget. Kalau ada konflik-konflik dalam media sosial, antar komentar, antar postingan itu sering tabrakan, ya memang perasaan orang, selera orang beda-beda. Akalnya itu belakangan, orang itu suka dulu, terus baru kemudian argumen, dasar, alasan, bukti itu mendukung rasa suka dan tidak suka ini. Kalau kita sudah suka pada orang, itu kan terus akal kita kerja mencari baiknya orang ini apa saja. Sebaliknya kalau kita tidak suka pada seseorang juga begitu, akal kita akan bekerja mencari jeleknya orang ini apa saja. Nah, kalau kita sedang patah hati misalnya, yo akal akan bekerja mencari apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan dalam hati kita yang patah. Mungkin kita nyari pelampiasan, mungkin kita mencari pembenaran dari hati kita yang patah, mungkin kita dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya akal itu budaknya perasaan. Yang kedua, ini masih tentang intelektualitas, rasio. Kata Dostoyevsky, rasa sakit dan penderitaan selalu tidak terhindarkan bagi pemikir yang besar dan perasa yang mendalam. Menurutku, orang-orang besar pastilah menanggung kesedihan terbesar di muka bumi ini. Nah, ini saya lanjutkan ya, pernyataan ini nyambung dengan quotes dari Notes from Underground. Ada kalimat begini, terlalu banyak berpikir itu penyakit. Kadang-kadang dalam hidup ini justru orang yang merasa sakit lebih besar, orang yang menderita itu mereka yang pintar, yang banyak berpikir. Orang yang tidak terlalu banyak berpikir ya dia tidak terlalu gelisah tentang hidup ini. Hidup ini dijalani saja, dinikmati saja sesuai dorongan-dorongan dirinya. Tidak terlalu banyak pertimbangan. Ini lebih nyaman, kata Dostoyevsky. Dia membayangkan kalau ada orang pintar, ada orang sangat perasa, itu hidupnya mesti isinya kesedihan-kesedihan, kebingungan-kebingungan, kegalauan-kegalauan, karena memang itulah karakter dunia ini. Ada banyak hal-hal tidak rasional yang terjadi, seperti tadi ya, berhubungan dengan
hukum alam dan lain sebagainya. Maka kata Dostoyevsky, terlalu banyak mikir itu penyakit. Ya manusia memang butuh berpikir, tapi terlalu banyak berpikir, apa-apa mau diperdalam, apa-apa mau direnungi. Kadang-kadang justru hasilnya adalah kesedihan-kesedihan. Hasilnya adalah rasa sakit dan penderitaan. Maka jangan dikira orang yang sangat pinter itu enak. Dalam banyak hal kadang-kadang kita mending tidak tahu daripada tahu. Dalam banyak hal. Nanti teman-teman boleh direnungi ya. Ada banyak peristiwa, banyak kasus dalam hidup ini yang lebih baik kita tidak tahu. Begitu kita tahu, penderitaan kita bertambah, rasa sakit kita bertambah. Kadang-kadang tentang hal-hal yang tidak penting. Misalnya ya, ada teman kita ngomong jelek di belakang kita, itu kan kita tidak tahu. Saat kita tidak tahu, kita nyaman saja bergaul dengan dia, hidup kita cerah-cerah saja. Tiba-tiba ada yang cerita ke kita, teman yang satu itu kalau ngomong tentang kamu jelek. Nah, drop kan kita, sedih kan kita. Akhirnya kalau bersama dia sekarang isinya marah kita, ingin balas, tidak percaya dan lain sebagainya. Pahit sekali hidup kita. Tambah pengetahuan, tambah penderitaan. Ini cara membaca konteksnya seperti itu. Karena kadang-kadang memang dalam hidup ini beberapa hal lebih baik kita tidak tahu. Karena begitu kita tahu, ya penderitaan kita bertambah. Nah, ada lagi yang menurut saya kalimat yang menarik dari Dostoyevsky tentang kecerdasan, tentang intelektualitas. Kata dia, diperlukan lebih dari kecerdasan untuk bertindak secara cerdas. Pinter dalam pikiran saja tidak cukup. Orang juga harus pinter dalam keputusan dan tindakan. Pinter dalam keputusan dan tindakan inilah nanti yang dalam filsafat sering kita sebut bijaksana. Jadi berpikir rasional saja, berpikir kritis saja tidak cukup. Kita perlu berpikir yang bijaksana, berpikir yang sesuai dengan konteks, dengan situasi. Itu yang disebut bertindak secara cerdas. Tidak selalu kebenaran itu mungkin harus diungkapkan apa adanya. Ada kalanya kita agak muter sedikit, ada kalanya malah justru kita harus diam biar tidak mengacaukan yang lebih besar. Ada, itu namanya bijaksana. Jadi ya teman-teman yang pengalaman hidupnya banyak nanti ngerti kok bagaimana bersikap bijaksana itu. Jadi yang pertimbangannya tidak sekedar kebenaran yang rasional. Karena kalau kebenaran yang rasional saja kadang-kadang kita keliru memutuskannya. Kalau hanya sekedar 1 tambah 1 2 ya kadang-kadang tidak pas. Seperti ceritanya Konfusius tadi. Kalau hanya sekedar melihat aspek benar 1 tambah 1 2, 8 kali 3 24, ya orang bisa kehilangan nyawa. Di sini pinternya pembacaan situasi demi kebijaksanaan. Baik, jadi itu aspek intelektualitas. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar berkembang dalam berbagi kebermanfaatan.